jalan sudah terseret sekitar 30 meter dari tempat semula. Banjir yang melanda Kota Bima pada tanggal 23 Desember 2016 ikut meluluh lantakan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bima dengan ketinggian air lebih dari 1 meter yang di depan sini, yang di depan rumah sakit ini, sampai menggeser posisi ambulan yang awalnya dari sekitar ujung atap IGD sampai di sini diperkirakan 25 meter ambulan itu bergeser. Pada waktu banjir 2016 kita di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bima lumpuh waktu itu. Jadi rumah sakitnya lumpuh, pelayanannya lumpuh, terutama yang di lantai bawah. Kemudian hampir semua sekitar 90% dari petugas rumah sakit itu kena banjir, dampak dari banjir. Sehingga pada waktu itu pelayanan tidak bisa dilakukan sama sekali. Kami termenung waktu itu, tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian tidak ada koordinasi, tidak tahu apa mau berbuat apa pada waktu itu. Apalagi yang paling sedihnya adalah pada saat lampu mati, semua khusus malam, dan nggak tahu lama-kelamaan berjalannya waktu banjir pada saat itu. Yang paling kita sedih lagi adalah melihat di belakang itu dirobohkan sama masyarakat di belakang tembok kita. Yang kami selamatkan pertama kemarin kan pasien, yang lain juga itu mengantisipasi alat kesehatan atau sarana-prasarana yang lain. Jadi karena sudah terlanjur air meluap secara mendadak itu, fasilitas dan sarana yang lain kami tidak bisa selamatkan. Misalnya mobil ambulan kemarin kan kami parkir di bagian timur situ. Karena kami juga tidak mengira air itu meluapnya itu secara cepat dan besar. Jadi mobil ambulan yang kami simpan di sebelah timur itu kami tidak bisa selamatkan sampai ambulan itu kan yang terbawa arus sampai ke sebelah barat rumah sakit itu. Termasuk fasilitas yang lain kami tidak bisa selamatkan semua karena pada saat itu pasiennya lagi full. Kami harus menyelamatkan pasien. Dokumen-dokumen hanya yang bisa kami selamatkan itu hanya sebagian. Kemudian pada saat itu sesungguhnya mencerminkan kami di rumah sakit belum paham tentang manajemen bencana. Andai kata kami paham, maka kami akan bisa melakukan pertolongan sejak dini sehingga rumah sakit pada saat itu tidak kolaps. Ini menunjukkan betapa lemahnya kami pada manajemen pengelolaan bencana. Kemudian diperkirakan nilai kerugian pada saat itu sekitar 6 miliar. Kemudian kami juga tidak memiliki standar operasional prosedur ketika terjadi bencana ngapain. Setiap unit itu ngapain, kami tidak punya itu. Muhammadiyah sebagai sebuah gerakan masyarakat yang menyatakan dirinya gerakan berkemajuan, maka kita bisa melihat Muhammadiyah melakukan berbagai amal usaha kegiatan, diantaranya rumah sakit. Rumah sakit sebagai salah satu yang memegang fungsi pokok dalam upaya keselamatan dan kesehatan. Dan kita mengetahui juga Muhammadiyah bergerak di Indonesia yang banyak juga mempunyai ancaman ataupun potensi bencana. Oleh karena itu menjadi penting rumah sakit sebagai salah satu pilar dalam penanggulangan bencana, dan rumah sakit sendiri harus merupakan rumah sakit yang aman terhadap bencana. Oleh karena itulah Muhammadiyah kemudian melalui rumah sakit dan kegiatan MDMC melakukan kegiatan penguatan kapasitas penanggulangan bencana. Dalam hari ini adalah meningkatkan kapasitas rumah sakit Muhammadiyah menjadi rumah sakit aman bencana. Program Hospital Preparedness and Community Readiness atau kesiapsiagaan rumah sakit dan kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana merupakan program kerjasama MDMC atau Lembaga Penanggulangan Bencana PP Muhammadiyah dengan pemerintah Australia. Program ini tujuan utamanya adalah menguatkan kapasitas rumah sakit
baik itu rumah sakit di Jawa dan khususnya rumah sakit di luar Jawa. Kenapa kita perlu menguatkan rumah sakit? Karena rumah sakit itu menjadi kunci di dalam pemberian fasilitas kesehatan, mengurangi resiko kematian, melindungi orang yang sakit yang terdampak bencana. Program ini utamanya adalah bagaimana setiap rumah sakit kuat secara struktural dan fungsional. Artinya rumah sakit memiliki hospital disaster plan atau rencana kesiapsiagaan rumah sakit, juga memiliki sistem untuk menghadapi bencana jika rumah sakit terdampak ataupun di luar rumah sakit memerlukan bantuan dari rumah sakit. Kemudian yang ketiga juga menguatkan atau meningkatkan skill dari paramedik atau siapa saja yang terlibat di dalam rumah sakit untuk mampu menangani kondisi kedaruratan dan bencana. Kesiapsiagaan rumah sakit dan masyarakat dalam menghadapi bencana. Pada tahun ini juga kita mengalami fase ketiga, saya sebut begitu. Kita sudah mulai dapat pijakan yang cukup mantap, baik itu pijakan secara pengalaman, experience tentang bagaimana menyiapkan kesiapsiagaan dan bagaimana membangun rumah sakit aman, sampai ke pijakan standar. Kita melahirkan standar rumah sakit aman bencana. Kita melahirkan modul-modul, kita melahirkan alat ukur, kita melahirkan banyak fasilitator. Yang itulah kemudian pencapaian dari yang kita garap yang kita capai dalam program ini, yang tentu saja tidak hanya rumah sakit yang kita dampingi secara langsung, ternyata juga sudah menyamur atau sudah diadopsi oleh rumah sakit Muhammadiyah yang lain, bahkan rumah sakit Muhammadiyah lain mengadopsi konsep ini. Istilahnya dalam fase ketiga program ini kita sebut sebagai rumah sakit aman yang komprehensif gitu. Tidak sekedar kesiapsiagaan saja, tidak sekedar menghadapi kedaruratan saja, tapi bagaimana menyiapkan institusi, menyiapkan manajemen, menyiapkan sumber daya untuk melakukan pengurangan risiko bencana di dalam rumah sakit secara keseluruhan. Setelah menyadari bahwa rumah sakit di seluruh Indonesia memiliki risiko terhadap bencana, maka masing-masing rumah sakit harus melakukan kajian self-assessment untuk mengetahui sesungguhnya apa yang mengancam dirinya, bagaimana meningkatkan kapasitas dirinya, bagian-bagian mana yang lemah sehingga mudah mengalami kerusakan bila ada bencana, dan apa yang bisa diperbaiki sehingga bisa mampu menghadapi bencana. Nah, kajian itu kemudian dikemas di dalam sebuah perencanaan ke depan, bagaimana menanggulangi bencana. Menanggulangi artinya bagaimana mencegah bencana, bagaimana menyiapkan diri menghadapi bencana, bagaimana prosedur-prosedur merespon bencana, dan bagaimana melakukan pemulihan bila rumah sakit terdampak bencana. Program ini menghasilkan banyak sekali dokumen, pedoman, petunjuk, standar, manual ya, yang akan bisa dipakai tidak hanya untuk rumah sakit yang terlibat dalam program HPC Red, tetapi diharapkan akan dipakai oleh 112 rumah sakit yang ada di Muhammadiyah. Oleh karena itu, program ini menjadi titik kunci ya, penguatan kapasitas rumah sakit di dalam pengurangan risiko bencana di Indonesia. Nah, program HPC tentu secara aktif melibatkan partisipasi dari masyarakat, terutama adalah masyarakat di sekitar rumah sakit yang menjadi dampingan program. Karena program ini didesain untuk memperkuat rumah sakit sekaligus mensinergikan dengan kesiapan komunitas dan ketangguhan di daerah. Nah, menarik, masyarakat di sekitar rumah sakit Bima dan Palangkaraya ini secara aktif terlibat dalam diskusi yang dibangun oleh manajemen program serta dengan program di area untuk bersama-sama merumuskan bagaimana upaya pengurangan risiko bencana di rumah sakit itu sendiri maupun di masyarakat. Partisipasi aktif ini ditujukan dalam bagaimana mereka berkontribusi di dalam proses pendampingan program rumah sakit aman
yakni memperkuat rumah sakitnya atau mensiapsiagakan rumah sakitnya, sekaligus menyiapkan masyarakat di sekitar rumah sakit. Nah, ini yang menjadi kegiatan atau menjadi tracing bersama antara MDMC pusat dengan pemangku kepentingan di tingkat lokal, memberdayakan masyarakat untuk ketangguhan bencana di level daerah. Mastana adalah upaya mewujudkan masyarakat tangguh bencana dalam hal menghadapi kebencanaan. Beberapa indikator yang penting di dalam Mastana adalah: satu, masyarakat mampu memahami ancaman yang ada di sekitarnya. Yang kedua, masyarakat mampu beradaptasi dan menghadapi bencana. Dan yang ketiga, masyarakat akan cepat pulih kembali manakala bencana terjadi. Tetapi yang tidak kalah penting adalah masyarakat mampu berkolaborasi dan bersinergi dalam kaitannya dengan berbagai pihak untuk bekerja sama dalam penanggulangan bencana. Mastana sendiri sebetulnya akan teruji dan bisa terwujud manakala kolaborasi dan sinergitas itu bisa dilakukan dengan berbagai pihak. Salah satunya adalah rumah sakit. Program HP Sera telah membuktikan bahwa Mastana, masyarakat tangguh bencana, mampu memberikan kontribusi terhadap rumah sakit pada saat rumah sakit itu mengalami bencana. Tapi juga masyarakat mendapat banyak hal tentang pembelajaran bagaimana berkolaborasi itu sendiri, yang kemudian juga masyarakat juga bisa atau mampu secara mandiri melakukan upaya-upaya penyelamatan dalam konteks kesiapsiagaan kebencanaan. MDMC memperkenalkan Hosdip yang komprehensif, di mana di situ ada peran-peran banyak pihak, baik itu di dalam rumah sakit maupun dari luar rumah sakit. Dalam rumah sakit hampir pasti ada seluruh struktur di rumah sakit maupun komite-komite yang terkait. Di luar rumah sakit di situ ada kepolisian dan TNI, BPBD, PMI, Damkar, Dinas Kesehatan, dan mungkin ada pihak-pihak lain yang belum saya sebutkan tadi. Tapi intinya adalah Hosdip yang dikembangkan oleh MDMC adalah Hosdip yang komprehensif. Artinya rumah sakit itu tidak bisa dia bekerja sendiri apabila terjadi atau bila terdampak oleh bencana. Pasti akan memerlukan pihak-pihak lain untuk bersama-sama menghadapi bencana itu, terutama dengan masyarakat di sekitar rumah sakit itu sendiri. Pada saat ada kejadian atau ada pasien yang tiba-tiba datang ke rumah sakit, 50 orang datang ke IGD, ya, pasien dalam keadaan emergensi lah. Mampukah 3 atau 4 orang dokter yang ada di rumah sakit itu kita kerahkan ke IGD untuk menangani pasien-pasien itu? Ya, itu harus ada analisa kebutuhan SDM, ya, satu itu. Dan kedua adalah tentu saja yang terpenting adalah bagaimana cara mengaktifkan dokter-dokter itu supaya bisa membantu. Karena tidak mungkin saya akan memanggil, tolong bantu IGD karena kami kekurangan SDM. Ya, sistem yang untuk mengaktifkan itulah masuk di sistem Hosdip. Tidak hanya sekedar aturan, ya, sekedar aturan atau kebijakan regulasi dari direksi bahwa apabila terjadi, karena ini saya melihat sendiri terjadi limpahan pasien cukup banyak di IGD, maka dokter atau perawat di bagian bangsal segera membantu. Tapi yang disebut limpahan itu berapa? 10 orang kah? 2 orang kah? 50 orang kah? 100 orang kah yang dianggap berlimpah? Nah, itu perlu analisa dan itu harus tertulis dan itu harus ada di sistem, ya, tentu saja sistem hospital disaster plan ini, ya, seperti ini. Nah,
apabila sudah ketemu, saya sebagai dokter emergensi pun akan lebih tenang. Oh, jadi kalau toh saya jaga sendirian di IGD, kemudian nantinya ada pasien dengan jumlah yang mungkin saya dengan tim saya tidak mampu, dengan mengacu pada aturan regulasi dari sistem yang sudah ada, saya bisa mengaktifkan baik tenaga dokter, perawat maupun tenaga-tenaga lain untuk bisa membantu di IGD. Artinya mereka datang itu sudah terlindungi oleh regulasi yang memang sudah terbentuk. Nah, aturan itu saya kira belum banyak dipunyai di rumah sakit di Indonesia. Berbicara mengenai bagaimana kemudian program HPSRED berjalan dan pada yang saat bersamaan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bima ini terdampak banjir bandang. Desember 2016, saya kira kita tahu bagaimana kemudian Bima dilanda banjir bandang dan hampir melumpuhkan kota Bima. Pun tidak terkecuali adalah Rumah Sakit PKU Bima, satu-satunya rumah sakit yang ada di kota Bima. Pada saat itu rumah sakit kolaps, tidak bisa berjalan, tidak bisa berfungsi karena hampir seluruh fungsi pelayanannya terdampak banjir. Dengan ketinggian 1 meter lebih di rumah sakit, maka operasional fungsi pelayanan tidak berjalan. Nah, sehingga kemudian yang terjadi adalah bahwa masyarakat, pemerintah itu benar-benar mempunyai tantangan bagaimana kemudian memfungsikan kembali Rumah Sakit PKU Bima sebagai pusat pelayanan kesehatan warga terdampak banjir bandang pada saat itu. Nah, kemudian ini menjadi perhatian bersama, terutama khususnya adalah Muhammadiyah. Melalui MDMC kemudian pimpinan pusat Muhammadiyah mengirimkan tim asistensi untuk pemulihan fungsi pelayanan Rumah Sakit PKU Bima pasca terjadi banjir bandang. Dikirimlah teman-teman pertama dari rumah sakit yang ada di Jawa Timur dan juga teman-teman dari tim tangkap darurat LBPBP waktu itu melakukan advokasi pertama untuk melakukan asesmen, kajian kebutuhan dan upaya awal pemulihan. Dan berikutnya manajemen pusat HPSRED diminta oleh LBPBP untuk ikut terlibat aktif memulihkan fungsi pelayanan rumah sakit. Melalui pelatihan yang digelar oleh MGMC melalui program kesiapsiagaan rumah sakit dan kesiapan masyarakat untuk kedaruratan dan bencana ini, kami akhirnya menyadari betapa pentingnya suatu rencana penanggulangan bencana rumah sakit. Dan dokumen itu kami mengetahui bagaimana cara untuk pencegahan bencana. Melalui dokumen itu dalamnya ada kesiapsiagaan yang harus kami lakukan, kemudian bagaimana mitigasi untuk bangunan dan infrastruktur serta peralatan yang kami miliki sehingga ketika terjadi bencana mampu meminimalisir resiko yang terjadi. Nah, di dalam dokumen itu juga terdapat informasi mengenai bagaimana cara yang dilakukan untuk penanggulangan bencana ketika terjadi bencana. Di dalamnya terdapat struktur organisasi saat bencana, kemudian pembagian tugasnya, dan prosedur-prosedur yang dapat kami lakukan yang dijelaskan di dalam dokumen rencana penanggulangan kedaruratan rumah sakit. Nah, kemudian di bagian akhir dokumen itu juga menjelaskan bagaimana kami dapat melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap rumah sakit pasca kejadian bencana. Sehingga harapannya rumah sakit dapat kembali beroperasi minimal sama dengan sebelumnya, bahkan kalau bisa lebih baik dari sebelumnya. Jadi kami rasa sangat luar biasa pelatihan dan pendampingan ini telah mempersiapkan rumah sakit kami menjadi rumah sakit aman bencana. Sehingga harapannya kami dapat menanggulangi kejadian bencana yang terjadi di dalam rumah sakit, kejadian bencana yang terjadi di luar rumah sakit yang itu berefek pada rumah sakit, maupun kejadian bencana yang terjadi di luar rumah sakit.
harapan dari program ini adalah bagaimana kemudian khusus pribadi saya sendiri berharap bagaimana kemudian saya untuk berusaha untuk tetap meningkatkan kapasitas potensi yang saya miliki. Sedangkan harapan bagi rumah sakit itu sendiri, di mana rumah sakit nanti kemudian menjadi rumah sakit yang lebih tangguh, rumah sakit yang aman ketika terjadi bencana, dan rumah sakit yang siap tetap memberikan pelayanan ketika terjadi bencana. Sehingga harapan saya nanti setelah program ini berakhir, aktivitas fasilitasi untuk masalah pencegahan dan penanggulangan bencana ini akan terus dilakukan, dan saya pikir cukup banyak masyarakat yang masih butuh informasi, masih butuh pelatihan, masih butuh fasilitasi untuk membuat masyarakat lebih tangguh. Dengan ilmu yang didapatkan itu, masyarakat di sekitar rumah sakit ini adalah menjadi kuat dan menjadi bahu-membahu dalam rangka untuk bekerja sama menangani banjir. Kemudian yang kemarin itu adalah masyarakat di sekitar rumah sakit ini, kami harapkan karena ketidaktahuannya jangan lagi rumah sakit yang diserang, tetapi rumah sakit itu adalah perlu dilindungi, perlu dikaitkan bersama, sehingga rumah sakit ini adalah tetap kuat dan tangguh untuk menangani hal-hal yang rawan untuk lebih lanjut.